Bertemu lagi dengan Bima. Kali ini, Bima akan menjelaskan program jalan yang berkeselamatan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa jalan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Untuk itu, Ditjen Bina Marga melaksanakan beberapa program dan kegiatan keselamatan jalan. Konsep jalan yang berkeselamatan Ditjen Bina Marga adalah sebagai berikut. Pertama, self-explaining dan self-regulating, yaitu jalan dapat menjelaskan dirinya sendiri sehingga pengguna jalan mengerti kondisi jalan yang akan dilaluinya dan tahu harus berbuat apa. Contohnya adalah tersedianya rambu peringatan tikungan tajam untuk menjelaskan adanya tikungan tajam yang tak terlihat. Tersedianya delineasi yang baik untuk menuntun pengguna jalan melewati tikungan. Kedua, forgiving road, yaitu jalan yang memaafkan. Setiap pengguna jalan pasti dapat berbuat salah, karena sebagai manusia kita bisa saja lelah, capek, mengantuk, dan sebagainya. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jalan yang memaafkan adalah jalan yang mampu meminimalisir fatalitas jika terjadi kecelakaan. Contohnya adalah tersedianya pagar pengaman untuk melindungi pengguna jalan jika kendaraan keluar lajur dan terdapat hazard di sisi jalan. Kegiatan keselamatan jalan Ditjen Bina Marga terdiri dari dua pendekatan, yaitu kegiatan yang proaktif dan reaktif. Kegiatan yang proaktif adalah kegiatan pencegahan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kecelakaan. Kegiatannya antara lain: 1. Audit keselamatan jalan. 2. Uji laik fungsi jalan. Sedangkan kegiatan yang reaktif adalah kegiatan perbaikan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya kecelakaan. Pertama, audit keselamatan jalan. Audit keselamatan jalan adalah suatu pemeriksaan formal dari suatu proyek jalan yang dilaksanakan oleh tim ahli independen untuk melaporkan potensi tabrakan dan rekomendasi penanganannya. Audit keselamatan jalan dapat dilaksanakan pada semua tahap kerjaan jalan, yaitu 1. Pada tahap studi kelayakan. 2. Pada tahap desain awal. 3. Pada tahap DED. 4. Pada tahap konstruksi. 5. Pada tahap praoperasi. 6. Pada tahap jalan existing. Audit keselamatan jalan hanya melaporkan permasalahan keselamatan jalan. Audit keselamatan jalan yang dilakukan di tahap lebih awal akan lebih baik. Audit keselamatan jalan tidak mengambil alih tanggung jawab pekerjaan lain. Tanggung jawab tetap berada di bawah pemilik pekerjaan atau PPK. Kedua, uji laik fungsi jalan. Jalan yang laik fungsi adalah jalan yang memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, dan jalan yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan. Pada prinsipnya, uji laik fungsi jalan mirip dengan audit keselamatan jalan yang dilaksanakan sebelum jalan baru beroperasi dan pada jalan existing. Namun, uji laik fungsi jalan wajib dilaksanakan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan audit keselamatan jalan tidak wajib disesuaikan dengan kebutuhan. Uji laik fungsi jalan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan melibatkan instansi perhubungan dan kepolisian untuk seluruh ruas jalan, baik pada jalan nasional maupun jalan daerah. Persyaratan teknis yang dimaksud antara lain: 1. Geometrik jalan. 2. Struktur perkerasan jalan. 3. Struktur bangunan pelengkap jalan. 4. Pemanfaatan bagian-bagian jalan. 5. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 6. Perlengkapan jalan. Persyaratan administrasi yang dimaksud antara lain: 1. Dokumen petunjuk dan perintah perlengkapan jalan. 2. Dokumen penetapan status jalan.
3. Dokumen penetapan kelas jalan. 4. Dokumen penetapan kepemilikan tanah Rumija. 5. Dokumen penetapan leger jalan. 6. Dokumen AMDAL atau lingkungan. Status kelaikan jalan ada 3 macam, yaitu laik fungsi bersyarat, dan tidak laik fungsi. Jalan yang laik fungsi adalah jalan yang komponen teknis dan administrasinya dinilai berkeselamatan, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan standar minimum. Jalan yang laik fungsi bersyarat adalah jalan yang laik fungsi, namun ada beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki. Jalan yang tidak laik fungsi adalah jalan yang salah satu komponennya dinyatakan tidak berkeselamatan, maka harus ditutup untuk umum karena berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Audit keselamatan jalan yang dilakukan di tahap lebih awal akan lebih baik karena dapat meminimalisir permasalahan keselamatan jalan pada saat pengujian laik fungsi jalan. Ketiga, investigasi lokasi rawan kecelakaan. Lokasi rawan kecelakaan atau yang biasa disebut sebagai lokasi black spot adalah lokasi yang memiliki angka kecelakaan tinggi serta terjadi secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Ditjen Bina Marga dan Kepolisian Republik Indonesia mendefinisikan lokasi rawan kecelakaan menggunakan bobot berdasarkan jumlah kejadian dan tingkat fatalitasnya. Kejadian dengan korban meninggal diberi bobot 10, luka berat diberi bobot 5, dan luka ringan diberi bobot 1. Setiap kejadian dihitung berdasarkan tingkat keparahannya, bukan jumlah korban. Lokasi dengan bobot 30 atau lebih dalam kurun waktu 3 tahun dikategorikan sebagai lokasi rawan kecelakaan. Investigasi lokasi rawan kecelakaan tergantung terhadap data kecelakaan. Karena itu, rekomendasinya akan sangat bergantung dari jenis data tersebut. Ibarat penyakit, dokter harus mengetahui jenis dan penyebab untuk dapat memberikan penanganan yang tepat. Untuk itu, ketersediaan data akan sangat membantu penyelenggaraan jalan dalam memberikan penanganan yang tepat. Pelaksanaan program keselamatan jalan yang lebih awal akan membantu mengurangi biaya penanganan bagi penyelenggara di kemudian hari. Sebagai penyelenggara jalan, kita wajib menyiapkan jalan yang tidak hanya memberi aksesibilitas mobilitas, tapi juga berkeselamatan. Together, we can make safer road.